Tema 5, Wirausaha. Subtema 3, Ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran 1, tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Ternyata, bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Ibu Made, seorang pelaku wirausaha, memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Coba kamu perhatikan teks berikut. Sekarang coba kita menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Pengrajin rangkaian bunga kering. Yang kedua, apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Bahan yang digunakan adalah bunga kering. 3. Apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membuat lingkungan menjadi bersih dari sampah bunga kering. Keempat, apa yang dapat dipelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Kreativitas dalam menambah nilai jual sesuatu yang terlihat tidak berguna ternyata dapat membawa Bu Made mencapai kesuksesan. Diberlakukannya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tentunya akan memengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Apakah MEA itu? Bagaimana MEA memengaruhi kehidupan kita? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Coba perhatikan teks berikut. Kita akan membahas pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Yang kedua, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing. 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. 4. Sebagai pelajar, apa yang harus dilakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era MEA. 5. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Seluruh negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Perhatikan cenderamata dari magnet berikut. Cenderamata di atas dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Mengapa? Termasuk benda magnetis karena pintu kulkas memiliki lapisan magnet yang berfungsi sebagai perekat ketika pintu kulkas ditutup. Di mana lagi kita dapat menempelkan cenderamata tersebut? Pada benda-benda magnetis seperti penggaris besi, knalpot, gagang pintu, seng, dan lainnya. Tahukah kamu bahwa magnet mempunyai medan? Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Perhatikan percobaan berikut. Kesimpulan, serbuk besi membuktikan bahwa medan magnet itu tidak dapat dilihat, namun bisa digambarkan. Kuatnya medan magnet ini tergantung dari jarak terhadap benda serta kekuatan magnet itu sendiri.
Perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Coba perhatikan contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri berikut. Berdasarkan teks formulir tersebut, mari kita bahas pertanyaan berikut. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Yang pertama, data penerima dan pengirim barang yang meliputi nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon. 2. Tanggal pengiriman. Dan yang ketiga, tanda tangan pengirim dan tanda tangan petugas. Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Untuk mempermudah kurir dalam mengirimkan barang. Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Kurir yang mengirim barang tersebut akan kesulitan menemukan alamat si penerima yang dapat mengakibatkan barang tidak sampai ke tangan penerima. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Agar sang kurir bisa menghubungi penerima untuk menginformasi kesesuaian barang dan alamat, atau menghubungi penerima ketika alamat tak kunjung ditemukan atau terjadi hal lain. Formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda.